lagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dari Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Xiaomi Redmi 6 Pro yang mati total, mungkin karena konektor casnya yang rusak, jadi tidak bisa kita cas seperti itu. Bisa misalnya patah, ataupun misalnya kalau misalnya kotor saja bisa kita bersihkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sudah patah, itu kita harus lakukan penggantian. Untuk menggantinya kita cukup modal obeng saja, tanpa blower, tanpa solder, bisa kita perbaiki sendiri untuk konektornya ini. Kita bersihkan dulu, sudah misalnya kalau tidak patah kotor, kita bersihkan dulu karena ada debu. Biasanya debu yang lembab itu bikin short seperti itu. Jadi kalau pertama kita cas itu masuk, tetapi lama-kelamaan handphone akan mati karena short di bagian konektor cas. Jadi bukannya bertambah tapi malah berkurang. Itu kalau short di USB-nya. Lain kalau misalnya patah, nah kalau patah itu kita harus lakukan penggantian. Untuk gantinya langsung saja kita tutorialkan. Jadi pertama kita bongkar dulu untuk back covernya. Untuk back cover bisa kita bongkar menggunakan karter kalau misalnya belum pernah dibongkar. Tapi kalau sudah pernah dibongkar itu agak mudah. Nah, ini kalau misalnya belum pernah, kita congkel saja seperti ini. Ini pinggirnya sudah terbuka seperti ini, langsung kita menggunakan bekas kartu. Ini bisa gunakan bekas kartu ATM, kartu apa ya saja, yang penting tidak terpakai. Lalu untuk Xiaomi itu hampir sama semua untuk caranya. Tinggal ada yang fingerprint ada, kemudian yang ada yang tidak ada. Ini kalau ada itu jangan langsung ditarik, biasanya ada fleksibel terhubung. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa angkat saja seperti itu. Takutnya kalau misalnya fingerprint nempel di back cover. Ada juga yang seperti Note 3 itu tidak nempel, ataupun seri Note 7 itu tidak dia nempel di back cover, jadi dia nempel di body mesin. Kalau misalnya nempel di cover itu kita harus angkat pelan-pelan, kita cek apakah fleksibelnya nempel di PCB, bisa kita copot. Nah, karena yang ini sudah putus, ini mungkin karena yang punya tadi langsung copot saja, dia putus seperti itu. Dia nempelnya ke bagian sini. Jadi setelah terbuka lepas, untuk fleksibel bisa kita lepas seperti ini. Kemudian kita tidak akan ganggu di bagian atas, kita fokus di bagian bawah menggunakan obeng plus. Jadi kalau misalnya belum ada, bisa beli dulu, bisa beli di online ataupun di toko alat listrik ataupun elektronik kayaknya ada. Ini kita buka dulu semuanya. Ini setelah baut terbuka, langsung kita copot saja seperti ini. Nah, ini sudah lepot. Kemudian kita lepas untuk fleksibelnya. Ini menghubung ke bagian atas. Kemudian satu ini adalah untuk layar sentuh. Kita lepas juga menggunakan kuku saja. Kemudian di sini ada kabel. Ini kabel antena yang terhubung ke mesin ini. Kita copot menggunakan cutter seperti ini saja. Nah, kemudian setelah selesai bisa kita angkat. Nah, inilah alatnya. Kalau misalnya ada kerusakan konektor tidak bisa ngecas, bisa kita ganti sendiri. Ini alatnya. Ini teman-teman cek saja di online, di browser, ketik saja PCB cas untuk Xiaomi 6 Pro, itu sama semua. Kalau misalnya tipe lain bisa kita cek lagi. Di sini ada mic yang segi 4 ini, kemudian konektor cas. Kemudian yang ini adalah untuk layar sentuh, satu untuk layar sentuh, kemudian satu lagi untuk penghubung ke bagian atas seperti itu. Saya kira ini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk cara pasang mudah, sama kita waktu saat membongkar tadi, pasang seperti ini, pasang untuk penghubung bagian atas, kemudian fleksibel untuk layar sentuh, pasang juga untuk antena, jangan lupa dipasang, kemudian kita tutup seperti ini. Ini sudah selesai, dan kita baut lagi secara merata, ada bautnya berapa seperti itu. Setelah selesai kita langsung pasang lagi. Nah, untuk pasang, kalau misalnya ada fleksibel fingerprint, pasang dulu seperti ini. Kalau misalnya tidak ada, bisa langsung pasang seperti ini. Ini kita anggap sudah selesai saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk mengatasi Xiaomi Redmi 6 Pro tidak bisa ngecas, ataupun ngecasnya malah habis, ataupun konektornya patah. Bisa kita atasi sendiri dengan modal obeng saja. Untuk spare part bisa beli di online. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.